Bismillah. Kalau tadi kita sudah menyinggung sedikit masalah paru-paru ya, dari jadwalnya, jadwal kerja si paru-parunya, dan juga dari penyakitnya. Nanti penyakitnya dibagi menjadi dua, penyakit dari jenis penyakit secara tradisionalnya, juga jenis penyakit secara medisnya. Dan nanti secara medis, gangguan-gangguan yang ada di paru-paru itu kan semuanya hanya diredakan. Ya, seperti ada asma, dia hanya meredakan. Jadi asma kalau dalam medis itu tidak sembuh, tapi dia hanya diredakan. Tapi kan likulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan itu yang harus kita cari. Nah, tadi ada dua prinsip, di mana organ itu dalam keadaan eksis atau organ itu dalam keadaan defisiensi. Dua-duanya berpenyakit. Dua-duanya itu akan mengalami kegagalan fungsi, ya, kegagalan fungsi yang mana kita sebut dengan si organ sedang sakit gitu. Kalau misalnya paru-paru dalam keadaan eksis, maka yang terjadi adalah apa? Akan ada gejala-gejala penyakit, baik muncul dengan batuk maupun muncul dengan sesak nafas di jadwal di mana paru-paru sedang bangun. Kapan? Yaitu ketika ada gangguan, ada gejala di jam 3 pagi. 3 pagi sampai jam 5 pagi ada gangguan batuk misalnya, ada bersin misalnya, ada sesak misalnya gitu ya. Nah, itu kan gangguan-gangguan respirasi. Berarti penyakit yang ada di dalam paru-paru tersebut dalam keadaan eksis, atau yang kita kenal dengan keadaan sindrom SE. Nah, lain halnya kalau misalnya ada gejala batuk, sesak atau bersin di sore hari, munculnya di sore hari, berarti itu dalam keadaan kelemahan fungsi atau yang kita sebut dengan defisiensi. Gitu. Nanti ngobatin organ paru-paru ketika eksis dengan mengobatin kondisi paru-paru dalam keadaan defisiensi, itu nanti obatnya beda. Karena berseberangan, yang satu muncul ketika eksis, yang satu muncul ketika defisiensi. Ya, yang satu muncul ketika jadwal paru-paru naik, yang satu muncul ketika jadwal paru-paru turun atau disebut dengan istirahat organ. Munculnya sama, gejalanya sama, batuk, sesak, bersin atau yang lainnya. Atau yang lainnya misalnya jadi mampet di hidung, meler. Sinusitis, kita sebut dengan sinusitis. Itu kan bagian daripada gejala-gejala dari gangguan respirasi. Dan respirasi itu organnya ada di paru-paru. Ya, itu akan muncul, indikatornya akan sampai kepada hidung. Semua organ itu punya indikator. Ya, punya sesuatu yang bisa kita baca dari luar. Gitu. Itu yang tadi kita pelajari ya. Kemudian kita sekarang masuk ke titik-titiknya, terus tekniknya, treatmentnya yang harus kita lakukan seperti apa gitu ya. Nanti kita belajar di sini tentang paru-paru itu sifatnya apa, gitu. Yang mempengaruhi apa, gitu ya. Seperti yang kemarin kita singgung, ada organ utama dan ada organ pendukung. Ada organ induk dan ada organ anak. Gitu. Seperti gini. Kita berbicara masalah paru-paru, berbicara masalah respirasi. Penyakit respirasi, batuk, asma, bersin dan lain sebagainya yang muncul karena akibat gangguan respirasi. Ada orang ketika cuaca dingin ya. Kemudian dia gatel. Ya aku. Aku katanya dia. Ada orang kena dingin, kehujanan, atau dia di ruangan dingin kena AC, kemudian dia gatel. Gatelnya bukan gatel kudis, bukan gatel keluar bercak-bercak nanah, bukan. Tapi gatelnya merang seperti kaligata. Biduren. Kemarin aku video tuh di kawah itu. Nah, di air terjun. biduren. Nah, itu menandakan apa? Menandakan gangguan ada di usus besar. Yang kayak kaligata katelnya. Iya, usus besar.
Terus apa hubungannya dengan tadi kita mengkaji respirasi? Ya, karena usus besar itu sebagai ibunya respirasi. Apa hubungannya? Usus besar kan hanya menampung ampas. Ampas dari makanan yang sudah diekskresikan menjadi nutrisi. Tampung di usus besar. Ya. Nah, ini yang jarang kita pahami. Ada orang BAB tiap hari. Sehari bisa 5 kali. Muncul gejala gatal. Renyem di dalam tubuhnya. Ya. Ada orang jarang BAB. BAB-nya seminggu sekali atau 2 kali karena atau disebut dengan BAB tidak lancar, tidak tiap pagi. Maka akan muncul gatal kali gata ketika kena dingin. Atau akan muncul sesak ketika dingin. Atau akan muncul batuk ketika dingin. Atau akan muncul bersin ketika dingin. Itu berhubungan dengan usus besar. Usus besar yang menyerang ke paru-paru. Menyerang ke paru-paru. Ketika munculnya ada di respirasi. Ketika paru-paru sehat, maka paru-paru akan membuang ke permukaan kulit yang disebut gatal tadi. Jadi kalau orang punya kali gata, dia kecenderungan punya asma. Kecenderungan punya gangguan respirasi. Kadang bisa nyesek, kadang nggak bisa nyesek. Ketika nggak nyesek, pasti dia gatal. Jadi itu tinggal pilih. Usus besar itu tinggal pilih, dia buang ke paru-paru atau buang ke kulit. Ketika apa? Ketika di dalam usus besar sedang terjadi eksistensi materi ataupun energi. Ya. Ketika materi berlebih dalam usus besar, yang terjadi apa? Dia membumbung ke atas. Karena ada energi berlebih pula. Misalnya tadi ada orang BAB-nya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak tiap pagi. Makanya yang terjadi di dalam itu pengumpulan kadar histamin yang kalau dibiarkan akan menyerang gangguan respirasi di dalam paru-paru. Maka akan muncul asma kalau paru-paru dalam kondisi lemah. Tapi kalau paru-paru kuat, maka dia akan buang ke permukaan kulit menjadi gatal. Nanti gatal ada 2. Gatal disebabkan karena usus besar itu terlalu eksis atau gatal disebabkan karena usus besar terlalu defisiensi. Ya tadi cuma bisa membedakan BAB-nya bagaimana. Kalau eksis, yang terjadi apa? BAB-nya tertutup, otomatis tidak keluar. Tapi kalau defisiensi, yang terjadi mencret. Sehari bisa 5 kali, 6 kali, kendor kan, jatuh terus kan, defisiensi kan, ya enggak. Tapi ketika eksis menampung terus, nutup terus, akhirnya kotoran di dalam tubuh. Kalau udah nggak kuat baru keluar, ya enggak, baru keluar. Harusnya kan jadwalnya tiap jam. Pagi jam berapa? Jam berapa? Jam 5 sampai jam 7. Harus bisa BAB. Jam 5 sampai 7 harus bisa BAB. Nah, ketika dia BAB lancar, maka tidak ada kecenderungan dia menumpuk histamin dalam tubuh, ya akhirnya tidak menyerang ke paru-paru. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Nah, nanti kalau kenapa kita selalu dicek BAB-nya lancar pakai atau tidak? Karena dari sana ketika BAB tidak lancar pasti akan menyerang respirasi. Akan mengganggu pernafasan. Kalau pernafasan terganggu, otomatis oksigen yang disuplai ke dalam jantung pasti berkurang. Kalau oksigen yang disuplai ke dalam darah lewat jantung berkurang, maka nutrisi tubuh pun berkurang dan itu akan merusak semua jalur. Itu dari komplikasi gitu. Komplikasi. Biasanya di BAB. Makanya yang dicek itu BAB-nya lancar atau tidak. Kalimat lancar itu kalimat yang kurang jelas. Tanyakan BAB-nya tiap pagi atau tidak. Ya, kalau kalimat lancar orang akan jawab lancar karena kalau langsung brut gitu. Padahal bisa aja BAB-nya jam 11 siang, BAB-nya sore hari, BAB-nya malam hari. Kalau misalkan seminggu
kayaknya tiga hari sekali gitu. 3 hari sekali itu tidak lancar. Yang disebut lancar itu tiap pagi. Tiap pagi. Berarti Kan- termasuk sembelit ya Bu itu ya namanya. Iya. Langsung sembelit. Ya sembelit nanti ya macam-macam. Sembelit karena dia kelemahan fungsi atau ketambahan materi. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Nanti ada sindrom ya, ada sindrom di dalam organ paru-paru. Paru-paru, nama paru-paru dulu nih. Organ paru-paru istilahnya dalam ilmu TCM itu namanya fai. Fai. Fai itu organ paru-paru. Fai. Nanti titik belakang namanya faisu. Titik su. Kalau depan titik mu. Kalau depan titik mu. Nanti kita kasih titik depannya namanya apa, waktu itu kita udah jelaskan. Titik belakang namanya fai. Faisu. Jadi organ paru-paru yang kita tadi udah membahas tentang disebut dengan respirasi, gitu, yang berhubungan dengan respirasi. Ya, nanti